Tuhan hadir melalui tetangga. 22 Februari 2022, istri saya terkejut karena hasil tes PCR menyebutkan dirinya positif COVID. Saya sendiri tidak terkejut dengan hasil itu, karena selama beberapa hari dia sudah mengalami demam, batuk pilek, sakit kepala, badan tidak enak, dan yang paling penting, tenggorokan sakit. Ini jelas ciri-ciri COVID Omicron. Meski satu rumah, satu tempat tidur, dan kerap ngobrol tanpa masker dengan istri, saya tidak mengalami gejala yang signifikan. Hanya sedikit berat di kepala dan rasa ingin tidur terus yang saya rasakan. Namun, itu hanya sehari 2 hari saja. Saya rasa saya positif juga, tapi saya tidak cek swab. Sejak hasil PCR keluar, kami pun men-share hasil itu ke petugas Satgas di perumahan kami. Setiap hari, khususnya pagi, makanan datang ke rumah kami, baik yang matang maupun yang mentah. Pagar rumah kami diberi tulisan besar berwarna merah, isoman. Kami tidak bisa keluar seenaknya. Namun, tetangga menyuplai makanan untuk kami dengan makanan setiap hari. Bahkan teman yang tinggalnya jauh dengan kami juga mengirim makanan. Singkatnya, kebutuhan makanan lebih dari cukup, bahkan bisa jadi berlebihan. Apalagi kami hanya berdua. Di hari ke-6, saya merasa tidak enak betul, meski tetangga tidak mempermasalahkan. Di awal, kami memberitahu kondisi bahwa sebenarnya kami tidak ingin disuplai. Tapi Satgas mendesak agar pertolongan ini diterima. Karena kami tidak ingin dianggap sombong dan menghormati para tetangga, maka kami terima pertolongan itu. Tapi rasa tidak enak ini muncul dari dalam hati saya. Ada dorongan kuat bahwa saya harus bisa membalas kebaikan tetangga-tetangga yang memelihara kami dengan beragam makanan. Saya betul-betul tidak enak, apalagi sebelumnya pikiran saya agak negatif tentang tetangga-tetangga saya ini. Menganggap mereka sebagai orang-orang kurang baik. Ya, ini karena ada beberapa kasus satu sama lain saling mendiamkan dan tidak bicara. Pengalaman kecil ini membuat saya teringat pada pengalaman Santo Ignatius yang merasakan hal sama atas kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan. Sehingga karena kesadaran atas kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, dia merasakan dorongan yang kuat untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan itu dengan memuji, menghormati, dan menyembah Tuhan sepanjang hidup. Ini terungkap dalam asas dan dasar latihan rohani, anotasi 23. Saya pikir, apa yang saya rasakan itu juga bisa dilihat dari sudut pandang asas dan dasar yang dirumuskan Santo Ignatius itu. Kebaikan yang sudah diberikan oleh tetangga-tetangga saya ini mendorong saya begitu kuat untuk membalas kebaikan mereka. Jadi, poin penting yang kelihatannya ingin Tuhan sampaikan lewat pengalaman ini adalah
Pertama, Tuhan ingin menunjukkan bahwa saya tidak boleh berpikir negatif kepada siapapun. Tuhan ingin agar melihat sisi baik orang-orang di sekitar saya. Kedua, Tuhan selalu mencintai, hadir dan menemani kita setiap hari lewat siapa dan apa saja. Dalam hal ini melalui tetangga-tetangga saya. Ketiga, gerak dan dorongan hati untuk membalas kebaikan tetangga juga datang dari Tuhan yang memberi modal bagi kita untuk bisa berbuat yang sama, yakni berbuat kebaikan kepada siapa saja. Selamat merenung, Tuhan memberkati. Amin.